Salam Patunggilan. Majelis Jemaat GKJW Waru menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dalam ibadat saat ini akan dilaksanakan pelayanan baptis dewasa dan baptis anak. Ibadah Minggu saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Majelis dan Jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanan pujian virtual dari wilayah 1. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 mulai meningkat dengan varian baru. Mohon Bapak Ibu tetaplah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Yang kedua, apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, pada hari ini DKW akan melayani Bapak Ibu di ruang DKW. Untuk yang ketiga, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai jasa, usaha, atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Silakan scan QR Code berikut, selengkapnya dapat dilihat melalui warta jemaat. Demikian warta lesan yang dapat kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan ketujuh, Hai makhluk alam semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadat baptisan anak dan baptisan dewasa ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadat kita pada pagi hari ini adalah diriku yang memuliakan Tuhan. Diriku yang memuliakan Tuhan. Sebagai dasar atas tema ini kita siapkan Mazmur. Mazmur pasalnya yang pertama, kita akan perhatikan ayatnya yang kedua dan yang ketiga
Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kesaksian firman Tuhan yang memanggil kita, diriku yang memuliakan Tuhan. Siapa saja yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak pernah berkekurangan, apapun yang dilakukannya berhasil. Kita sambut firman ini dengan Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama. Sungguh berbahagia kita punya Allah yang mengasihi, menyayangi kita, sehingga Dia senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk berserah diri seutuhnya di hadapan-Nya. Mari kita berserah diri seutuhnya di hadapan Tuhan dengan mengungkapkan segala penyesalan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini Engkau manggil kami, diriku yang memuliakan Tuhan. Perkenankan ya Tuhan, memenuhi panggilan-Mu itu kami berserah diri, bersujud, bersimpuh di hadapan-Mu, menyerahkan segala dosa, kesalahan, kekurangan yang masih saja mewarnai hidup dan kehidupan kami. Kami berserah seutuhnya ya Tuhan akan kenyataan itu di hadapan-Mu saat ini, dengan kerinduan Engkau yang hadir berkenan mengampuni kami. Engkau yang hadir berkenan kembali membasuh segala dosa dan pelanggaran itu dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berkenan mengampuni kami kembali, karena dengan rendah hati penyesalan ini kami haturkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan penuh percaya dalam pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 27 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri.
Bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan berikan berita anugerah-Nya, sebagaimana yang disaksikan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 11, demikian kesaksian firman-Nya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Demikian anugerah untuk kita sekalian. Amin. Kita sambut kembali dengan PKJ 126, baitnya yang kedua. Dipersilahkan duduk. Hidup baru yang telah kita terima akan kita serahkan seutuhnya dalam pemeliharaan kebenaran firman Tuhan. Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih untuk keampunan bahkan anugerah yang telah Engkau curahkan nyatakan atas kami. Kami ingin serahkan hidup kami selanjutnya dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, menggumulkan, merasakan dan menghayati. Bila Tuhan yang hadir berkenan menyapa kami, sehingga kami boleh mantap melangkah dengan penuh percaya di dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Lukas 6 ayat 17 sampai 26, demikian firman Tuhan. Lalu Ia turun dengan mereka yang berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu
Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berbahagia apabila di dalam sebuah jemaat itu ada pelayanan sakramen. Di gereja kita dikenal ada 2 sakramen, sakramen baptisan kudus seperti yang hendak kita lakukan saat ini, dan juga sakramen perjamuan kudus. Apa maksudnya berbahagia dan bersukacita? Karena ada sebuah keyakinan dari para bapak gereja bahwa kalau jemaat itu terjadi ada terlaksananya sakramen, tanda bahwa jemaat itu hidup. Tanda jemaat itu benar-benar Tuhan yang bekerja menyatakan kehendak secara istimewa lewat sakramen tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, dalam kerangka pemahaman itu maka Tuhan memanggil pada pagi hari ini ketika kita hendak melangsungkan sakramen baptisan itu, diriku yang memuliakan Tuhan. Artinya setiap orang dipanggil, diriku itu bukan diri kami, bukan diri kita, tetapi diriku Adi Sanyoto, diriku kita masing-masing dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Bacaan kita tadi mencoba, atau bukan hanya mencoba, tapi menuntun kita untuk sampai pada pemahaman itu. Latar belakangnya adalah pada suatu saat Tuhan Yesus turun di satu tempat dan berhenti di satu tempat yang datar bersama dengan muridnya. Banyak orang yang datang, bahkan bukan hanya sedikit tapi banyak sekali disebutkan tadi. Ya, dari mana saja mereka datang, dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Artinya dari berbagai tempat Tuhan Yesus itu menjadi magnet, menjadi daya tarik yang luar biasa untuk orang datang. Bahkan mereka menjamah jubahnya itu menjadi rebutan, karena mereka merasakan ada kuasa yang luar biasa di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, yang datang itu pasti dengan berbagai latar belakangnya, baik yang miskin, yang kaya, dengan segala pergumulan permasalahannya. Sama mungkin kita yang saat sekarang datang dalam ibadat ini. Kita akan membawa persoalan keberadaan kehidupan kita masing-masing, tidak seragam pergumulan kita. Kami pun satu keluarga juga tidak serta-merta pergumulannya seragam. Setiap kita membawa pergumulan itu ke hadirat Tuhan, seperti pada saat itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui perikop berikutnya yang sungguh nanti saya harap kita berharap bersama menjadi bagian yang utuh dari kita, terutama Desi dan juga mungkin setiap kita yang hendak menyerahkan
anak-anaknya menerima tanda baptis, kita perhatikan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan. Kemudian berbahagialah, bersukacitalah." Namun berbarengan dengan itu ayat 24 dan selanjutnya juga ada ungkapan celakalah, celakalah, celakalah kamu. Di satu sisi ketika orang banyak yang datang dengan membawa pergumulannya, ada yang disembuhkan, ada yang kemudian juga yang dari kuasa roh itu diusir dari dirinya, artinya semuanya mengalami kesembuhan. Maka mari kita juga berpikir yang disebut sembuh bukan semata-mata yang sakit kemudian menjadi sembuh. Kadang-kadang kita berpikir yang disebut kesembuhan itu adalah ya mungkin sakit ini kemudian menjadi sembuh. Bukan itu. Lebih daripada itu, ketika orang datang dengan segala permasalahan pergumulannya, contoh umpamanya orang yang buta, kalau dia disembuhkan, dia pasti akan bisa menolong dirinya sendiri. Yang sebelumnya dia tergantung pada orang lain, belas kasihan orang lain, ketika dia disembuhkan, dia pasti akan bisa menolong dirinya sendiri. Dan pada saatnya dia akan memuliakan Tuhan. Orang yang sakit, kalau mungkin tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan apa-apa, sehingga dia miskin, ketika dia disembuhkan, dia akan bisa menolong dirinya sendiri, bekerja, bahkan menjadi berkat bagi keluarganya. Mari kita berpikir kerangka yang disembuhkan adalah seperti itu. Nah, dalam kerangka itu dikatakan demikian, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar, berbahagialah kamu yang sekarang menangis, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci, dan selanjutnya bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Artinya ada sebuah ajakan sekalian. Apakah kemudian semuanya harus miskin supaya berbahagia? Apakah semua harus dibenci oleh orang lain supaya kemudian dia bersukacita? Jawabnya tidak. Mari kita gumulkan. Artinya untuk bisa menyerahkan diri untuk memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus di hadapan banyak orang itu mengajak setiap orang untuk bisa merasakan hidupnya sebagaimana adanya. Tidak kemudian kalau yang miskin itu harus bersedih dengan kemiskinannya, yang lapar kemudian sedih dengan kelaparannya, atau bahkan kemudian dia menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Tidak. Tuhan Yesus mengajak apapun keadaan seseorang, lapar, dahaga, dibenci, menangis, diajak untuk tetap fokus memuliakan Tuhan. Tetap setia memuliakan Tuhan. Sehingga diriku yang memuliakan Tuhan itu bisa menjadi kenyataan. Banyak orang yang kemudian berhenti pada kemiskinannya. Dia berhenti pada tangisnya, berhenti pada deritanya sehingga dia melupakan Tuhan. Atau mungkin mengkomplain Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Sering kita bertanya seperti itu sehingga kita lupa alfa untuk memuliakan Tuhan. Sebaliknya celakalah, kita perhatikan. Apakah tidak boleh hidup kaya? Bukan itu maksud Lukas mencatat di sini. Bukan itu maksud Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman ini. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Artinya apa? Celaka itu bukan, sekali lagi bukan tidak boleh kaya, jadi orang tidak boleh kaya, bukan itu. Tetapi celaka apabila orang yang kaya itu mengandalkan kekayaannya, merasa cukup dengan kekayaannya sehingga sudah mendapatkan penghiburan dari kekayaannya itu. Sehingga dia tidak memuliakan Tuhan. Bersama saya ya, banyak orang yang kemudian merasa cukup, merasa hebat dalam dirinya sendiri dengan kekayaannya, sehingga dia sudah merasa mendapatkan penghiburan dari kekayaannya, sehingga tidak memerlukan lagi penghiburan yang utama di dalam kuasa Tuhan. Bukan.
Artinya sama. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya sekalipun, kita harus tetap fokus memuliakan Tuhan. Semuanya kemiskinan kita arahkan kepada Tuhan. Kekayaan kita arahkan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Sehingga kaya dan miskin, ketika kita bicara diriku yang memuliakan Tuhan, itu menjadi sangat mungkin. Di dalam kemiskinannya tidak berhenti, kemudian menghujat Allah, kenapa ini terjadi padaku? Di dalam kekayaan sudah merasa cukup, tidak membutuhkan Tuhan, sehingga merasa cukup dengan penghiburan, dengan kekayaannya. Bukan. Semuanya harus kembali fokus kepada yang Tuhan kehendaki. Khusus mungkin untuk Desi bisa diperhatikan ayat yang ke-22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bisa jadi. Ya. Tetapi mari Bapak sekalian, yang nanti mau membaptiskan putra-putrinya, betapa luar biasanya kalau bisa mengajak anak-anaknya nanti, mendidik, membimbing anak-anaknya untuk benar-benar fokus kepada kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kan tidak mungkin nanti semuanya kaya ya. Ya, kalau semua kaya nanti sopo sing miskin gitu kan juga tidak ada toh. Artinya Tuhan Yesus benar-benar mengajak kita menghadapi realita kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari permasalahan. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari pergumulan hidup. Tuhan mengajak apapun, seberat apapun pergumulanmu, bahkan sesukses apapun kamu, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Mari yang membaptiskan putra-putrinya, benar-benar kita fokuskan anak-anak kita ajar didik mereka, kita bimbing mereka sesuai janji yang akan kita ucapkan nanti, fokus kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia menemukan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, menjadi diriku yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Banyak orang yang miskin, kemudian dia hanya fokus pada kemiskinannya. Banyak orang yang lapar, dia hanya fokus pada kelaparannya. Banyak orang yang menangis, dia hanya keras dengan tangisannya. Orang yang ditolak, dibenci, dia hanya berhenti pada benci yang dirasakannya. Sehingga sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Tuhan Yesus mengajak pada pagi hari ini, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita harus tetap menyerahkan dan mempercayakan pergumulan itu kepada dan di hadapan Tuhan. Demikian juga kalau kita berhasil sukses, kaya, tertawa, bersukacita, bergembira, bukan tidak boleh. Namun bukan hanya karena kekayaan itu kita memperoleh penghiburan, sehingga kita merasa cukup dengan kekayaan itu, melupakan Tuhan. Tidak. Kaya, miskin, tertawa, bersukacita, menangis, lapar, kenyang, semuanya kita alami, rasakan bersama dan di dalam Tuhan. Mari kita tetap fokus sehingga menjadi diriku yang memuliakan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas persembahan yang kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucapan syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari PKJ 148 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada hari ini ada saudara yang ingin menerima tanda baptis, dan saudari itu adalah saudari Desi Kurniawati. Dipersilakan berdiri di tempat. Saudara-saudara, dengan menerima tanda baptis tidak berarti bahwa saudara sudah resmi menjadi orang Kristen. Baptisan bukan sekedar upacara keagamaan dalam agama Kristen, tetapi lebih daripada itu, baptisan adalah sakramen yang artinya merupakan tanda dan sekaligus meterai bagi karya keselamatan Allah dalam Yesus. Bagi mereka yang percaya, dengan menerima tanda baptis, berarti saudara telah terhisap dalam karya penyelamatan Allah. Selanjutnya, saudara telah menjadi milik Kristus dan telah dipersatukan dalam persekutuan yang kudus melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari saudara dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan perantaraan Lukas, Tuhan berfirman demikian: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan terus mengikut aku. Kiranya pesan Tuhan Yesus ini senantiasa tertanam dalam hati saudari. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Kidung Jemaat 304 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan seluruhnya diundang berkenan bangkit berdiri. Saudara yang akan dibaptis, jawablah pertanyaan berikut ini. Dan ketahuilah bahwa jawaban yang saudara berikan merupakan pengakuan dan sekaligus janji saudara kepada Tuhan sendiri. Saudari Desi
Kurniawati, apakah percaya bahwa yang telah menyatakan sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah sumber keselamatan yang sejati bagi umat manusia? Bagaimana jawab saudari, apakah percaya? Selanjutnya, saudari, apakah percaya bahwa Alkitab memuat kesaksian tentang karya Allah Bapa selaku pencipta langit dan bumi yang telah menyelamatkan manusia dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Putra dan yang telah bersekutukan dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudari, apakah percaya? Selanjutnya, apakah saudara berjanji akan menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari dan ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan pertumbuhan gerejanya? Bagaimana jawab saudari, apakah berjanji? Sekarang kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara juga bersedia untuk saling membimbing, mengingatkan dalam segala hal, sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Bagaimana jawab jemaat Tuhan, apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Allah sendiri yang menyertai dan membimbing saudari. Mari bersama-sama sekarang kita akan ungkapkan pengakuan iman rasuli sebagai tanda bersama saudari Desi mengungkapkan keyakinan imannya. Kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya diundang saudari Desi untuk maju ke depan. Dipersilahkan duduk. Saudari Desi Kurniawati, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber segala sesuatu. Dia sungguh menyempurnakan ungkapan dan janji saudari. Dan biarlah dengan kekuat kuasa berkat dan kasih-Nya, saudari tetap setia, bagaimana yang Tuhan kehendaki, apapun yang terjadi. Amin. Silakan. Silakan kembali ke tempat, jemaat Tuhan dipersilahkan. Demikian juga jemaat Tuhan yang kekasih, pada hari ini ada beberapa keluarga yang ingin membaptiskan anak-anaknya. Dan mereka itu adalah keluarga Andri Sabto Prasetyo. Dipersilahkan berdiri. Keluarga Eko Arif Nugroho. Keluarga Agustinus Yogi. Keluarga Deni Aditya Permana.
keluarga Suartono, keluarga Yosua Adrian Laswardi, keluarga Mustafa, jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang tua mereka berharap agar anak-anaknya menjadi milik Kristus, dan meskipun anak-anak ini adalah pemberian Tuhan, juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkati, sebagaimana disaksikan dalam Markus 10 ayat yang ke-13. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 28-39 disaksikan demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, orang tua yang hendak membaptiskan, di sini telah tersedia air yang akan menjadi dan digunakan untuk membaptis anak-anak kita. Air ini adalah air biasa yang namun sekarang akan dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak-anak Bapak Ibu akan diperciki dengan air. Maksudnya ini menjadi tanda dan sekaligus sebagai meterai dari janji keselamatan Allah, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara selaku orang tua menyerahkan anak-anaknya di hadapan Tuhan dalam baptisan, kiranya bersedia menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kembali jemaat Tuhan seluruhnya diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Kepada Bapak Ibu selaku orang tua yang hendak membaptiskan anak-anaknya, apakah percaya bahwa karya penyelamatan Allah seperti yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib adalah juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Selanjutnya, apakah berjanji akan mendidik dan membimbing anak Bapak Ibu dengan penuh kasih dan ketaatan kepada Allah pada jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan Bapak Ibu, mereka juga berani mengakui imannya kepada Allah? Bagaimana jawab Bapak Ibu? Apakah berjanji? Kepada warga jemaat kembali juga dimohon ungkapan kesediaannya. Apakah jemaat juga bersedia untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua ini apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimana jawab jemaat Tuhan? Apakah bersedia? Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati serta memberikan kebijaksanaan pada setiap kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Silakan duduk semuanya. Kita akan bersama-sama menyaksikan para orang tua yang sujud di hadapan Tuhan, menyerahkan anak-anaknya. Dipersilahkan yang pertama keluarga Andri Sabto Prasetyo.
Anak Mahardika Bagus Prasetyo, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa kiranya senantiasa membimbing dan memberikan berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa memberi kekuatan dan damai sejahtera. Roh Kudus kiranya memberi kebijaksanaan kepada Bapak Ibu, orang tua yang untuk mendidik dan membimbing anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilahkan keluarga selanjutnya. Anak Agatha Kaila Nugraha, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat-Nya. Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menyatakan tanda dan meterai baptis kudus, melengkapkan orang tua untuk menghantar anak-anak bagaimana Tuhan kehendaki. Amin. Dipersilahkan keluarga selanjutnya. Anak Daniel Rakitya Ivanuyora, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat-Nya. Bapa, Putra dan Roh Kudus ketika yang esa melengkapkan sukacita kebahagiaan, melengkapkan dengan kekuatan dan kemampuan mendidik, menghantar seperti yang Tuhan kehendaki anak-anak Tuhan yang dipercayakan. Amin. Dipersilahkan keluarga selanjutnya. Anak Christian Devano Permana, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus ketika yang esa tertulis sempurna melengkapkan saudara berdua, mengantar anak yang terkasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Dipersilahkan keluarga selanjutnya.
anak Adira Shalom Surendra Alotik. Kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkatnya. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang berlimpah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah sempurna, melengkapkan orang tua menghantar mendidik anak bagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Dipersilakan keluarga selanjutnya. Anak Samudra Biru Asara Laswarti, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berlimpah dan tiada persudahan, bercurah ke saudara di dalam membimbing, mendidik, menghantar anak saudara setia pada Tuhan. Amin. Dipersilahkan selanjutnya. Anak Arthur Gil Asial, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah berkatnya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ini senantiasa menyatakan kehendak, berkat dan kasih-Nya sehingga saudara bisa menghantar anak-anak dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menyerahkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dasar ucapan syukur terambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan kita mengucap syukur, mari kita diiringi dengan pujian KJ 378 ayat 1 dan 2. Mari dengan penuh percaya kita bersatu hati dalam syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk tanda hidup gereja-Mu melalui sakramen baptisan kudus yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya semua terjadi hanya karena kehendak Tuhan, dan yang telah berserah diri untuk dibaptis, yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk menerima tanda baptisan, mengimani, mengamini semua adalah kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kehendak Tuhan yang tidak berhenti pada peristiwa sakramen ini. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu akan terus Engkau nyatakan bagi mereka. Dan biarlah sungguh ungkapan percaya dan janji setia yang terungkap terucap benar-benar tertanam terpatri dalam diri kekasih kami, demikian juga orang tua. Bila semua boleh setia menjalankan dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan saudara kami yang menderita sakit satu persatu ketika kami mendengar pandemi COVID-19 varian Omikron ini kembali menyerang kami, sehingga beberapa saudara kami terpapar harus isoman. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, kami menyerahkan mereka yang sakit, yang menderita, yang dalam keadaan lemah tubuhnya. Kami mohon pertolongan dan kuasa Tuhan senantiasa nyata. Dan Tuhan juga berkenan berkati kami menjadi cara Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar pula kami berpola hidup sehat, mampu menjaga kesehatan kami dengan protokol kesehatan yang ketat. Biar kami setia semuanya menjalankannya. Dan Tuhan berkati upaya kami sehingga kami boleh menjadi bagian dari cara Tuhan menyembuhkan jagat raya ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan lengkapkan syukur kesukacitaannya. Yang merindukan momongan pasangan hidup dan pekerjaan, kiranya juga Tuhan berkati dengan kemampuan mencari dan menemukan. Biarlah pada saatnya mereka boleh tetap setia, mencari dan menemukan apa yang dikehendak Tuhan. Dan ketika telah mencari dan menemukannya, Tuhan berikan kemampuan mereka untuk setia
memelihara pemberian Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan akan keberadaan negara dan bangsa kami. Kiranya sungguh Tuhan yang berkenan berkati ya Tuhan para pemimpin kami, sehingga mereka dengan arif bijaksana memimpin negara dan bangsa ini seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian juga perkenankan kami menyerahkan gereja-Mu ya Tuhan dimanapun berada, terutama Gereja Kristen Jaiwetan. Bila sungguh Tuhan berkenan berkati kami dan kami bersyukur menjadi bagian yang utuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Teristimewa GKJW Jemaat Waru, kami berserah seutuhnya, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, badan bantu majelis jemaat dan seluruhnya kami berserah seutuhnya dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Yang butuhkan pertolongan ya Tuhan, karena persoalan dalam hidupnya, persoalan rumah tangganya, persoalan kesehatannya, persoalan ekonomi dan apapun yang dipergumulannya. Bila sebagaimana kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap berpegang teguh pada kuasa, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama, kiranya Tuhan juga berkenan menyucikan dan memberkatinya. Dan Tuhan berkenan menerimanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan pengurus KPPW yang lama dan yang baru, demikian juga UP KPPW yang saat sekarang berada di Kebun Teh di Lawang. Kiranya Tuhan berkenan memberkati acara yang telah dirancang ditata. Tuhan menyatakan kehendak bila mereka pada saatnya boleh kembali ke GKJW Jemaat Waru dengan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan hidup dan kehidupan kami. Kami berserah diri seutuhnya dan biarlah setiap kami benar-benar memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan kami. Dan demikian doa dan permohonan kami. Sekali lagi kami serahkan Desi Kurniawati, kami serahkan para orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya. Kiranya Tuhan lengkapkan dengan kebahagiaan, dengan berkat yang berkelimpahan. Demikian doa ini kami pinta dengan penuh percaya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri.
Kristus tetap teguh menjalankan panggilan keselamatan. Kita pun juga dipanggil untuk hidup tulus dan setia menjalankan misi Allah di dunia. Betapapun godaan dan badai datang menerpa, pandanglah Kristus yang sudah mengubah hidup kita. Pergilah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi Kristus sebagai orang-orang yang taat karena cinta kepadanya. Kidung Jemaat 429 baitnya yang ketiga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengawal, menjaga, menuntun jalan hidup kita tertuju kepadanya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mohon waktu sebentar Bapak Ibu Saudara warga jemaat. Kita akan masuk dalam sambutan. Saya mewakili dari pelayan harian majelis jemaat. Yang pertama, atas nama pelayan harian majelis jemaat GKJ Waru, kami mengajak kita semua bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi pandemi saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Untuk itu kami mohon kita tetap menjalani protokol kesehatan dengan baik dan ketat untuk kita bersama-sama mewujudkan kesehatan kita. Yang kedua, atas nama pelayan harian majelis jemaat, kami menyampaikan selamat pada Saudari Desi Kurniawati yang hari ini menerima sakramen baptis, di mana saat ini Tuhan berkenan memanggil saudara dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Seperti janji yang telah saudara ungkapkan, maka selanjutnya bersama-sama seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari mewujudkan tanggung jawab dalam kehidupan dan pertumbuhan gerejanya. Salah satu janji yang saudari ungkapkan saat ini. Untuk itu, dengan mohon pertolongan dan kekuatan Tuhan, juga bersama-sama dengan seluruh warga jemaat kita mewujudkan pertumbuhan dan kehidupan gerejanya. Yang selanjutnya, selamat kepada Bapak Ibu yang telah menghantar putra-putrinya untuk menerima baptis anak pada saat ini. Tadi juga telah diungkapkan bagaimana janji Bapak Ibu di hadapan Tuhan, disaksikan warga jemaatnya berjanji untuk membimbing putra-putri dengan penuh kasih dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah, sampai pada saatnya nanti anak-anak dalam didikan orang tua itu mengaku secara imannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Sesuai juga dengan firman Tuhan yang kita terima saat ini, mari kita hanya mohon kekuatan dari Tuhan supaya tugas sebagai orang tua ini bisa kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Atas nama pelayan harian Majelis Jemaat juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama persiapan dan juga jalannya pelayanan pada saat ini ada hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian sambutan dari PAMJ. Sekali lagi selamat pada Bapak Ibu yang telah menyerahkan anak-anaknya dalam baptis kudus saat ini, dan juga pada Saudari Desi Kurniaswati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sambutan berikutnya adalah perwakilan dari orang tua peserta baptis. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi. Atas berkat kuasa dari Tuhan Yesus, ibadah pembaptisan anak pada pagi ini bisa dilaksanakan dengan hikmat dan lancar. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Adi Sanyoto yang telah memberikan sakramen baptis pada putra-putri kami, dan juga para majelis yang bertugas pada pagi hari ini. Ini adalah hari yang sangat berkesan buat kami para orang tua, karena pada hari ini putra-putri kami dibaptis dengan sakramen baptis yang menandakan bahwa putra-putri kami telah dimateraikan, telah ditandai untuk menjadi karya keselamatan Tuhan. Dan ini mungkin tugas pertama, tugas awal bagi kami para orang tua untuk bisa mendidik para anak-anak kami dalam kehidupan kerohaniannya. Dan kami juga mengucap terima kasih bagi warga jemaat yang bisa hadir pada pagi hari ini. Nanti kedepannya bisa membimbing dan mengingatkan kami para orang tua dalam membangun kerohanian anak-anak kami juga. Demikian sambutan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya, untuk menerima surat tanda baptis, kami persilakan Saudara Desi Kurniawati untuk bangkit berdiri, dan Bapak Agustinus Yogi berdiri di depan.
dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian selesai sudah ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.